Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai sekalian orang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari ancaman siksa api neraka. Kaum muslimin berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pengajian singkat kita kali ini, memperkuat benteng diri dan keluarga menghadapi krisis akhlak. Kaum muslimin berbahagia, saya kira kita semua mendengar berita memilukan, memprihatinkan di daerah kita Sumatera Barat terutama. Kurang lebih 3 minggu lalu, seorang anak gadis penjual goreng diperkosa lalu kemudian dibunuh oleh seseorang yang memang sangat bejat akhlaknya. Peristiwa ini memprihatinkan, sekaligus juga sangat memilukan. Sedih kita ikut prihatin. Karena si gadis itu bekerja untuk membantu orang tuanya. Dan si gadis itu bekerja demi untuk mencapai masa depannya. Dia menabung uang untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Dia menabung uang berencana untuk membeli laptop. Cita-citanya luar biasa, tapi akhir hidupnya tragis. Bukan karena kesalahannya, tapi karena perilaku bejat seseorang orang awak juga dari sebuah kabupaten di daerah kita. Kaum muslimin berbahagia, ini salah satu contoh dari betapa sesungguhnya sudah dari dulu dikatakan bahwa manakala akhlak seseorang atau akhlak suatu bangsa bobrok, maka kehidupan bangsa juga akan bobrok, akan hancur. Bukankah dewasa ini kita juga merasakan dampaknya? Korupsi yang merajalela di mana-mana sesungguhnya adalah akibat dan dampak dari akhlak yang bobrok. Akhlak yang tidak bisa membedakan yang halal dari yang haram. Bagi para koruptor, tidak penting membedakan yang halal dari yang haram. Yang penting bagi mereka adalah mereka dapat uang sebanyak-banyaknya, menabung dan menumpuk uang dan harta untuk 7 keturunan kalau bisa. Dan ini yang terjadi. Lalu apa dampak yang kita rasakan? Kita lihat sajalah dalam kehidupan sehari-hari, betapa rakyat miskin kita masih sangat banyak. Tingkat kesejahteraan rakyat kita masih sangat rendah. Para siswa kita susah untuk mendapatkan beasiswa. Kenapa? Karena uang negara terbatas. Uang negara tersedot oleh para koruptor. Jadi, salah satu dampak dari korupsi yang terus merajalela adalah negara sulit untuk mensejahterakan rakyatnya. Para pelajar kita, mahasiswa kita sulit untuk melanjutkan kuliahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Kenapa? Uang negara terbatas. Uang negara terbatas sekali lagi karena tersedot oleh korupsi yang luar biasa itu. Karena itu kaum muslimin berbahagia, sekali lagi, jalan terbaik untuk membendung kita
dari berbagai bencana akibat dari bobroknya akhlak ini, jelas adalah mari kita terus memperkuat benteng-benteng agama di rumah tangga kita masing-masing. Karena pendidikan yang paling menentukan dalam sikap dan perilaku manusia itu adalah pendidikan dalam keluarga. Kalau pendidikan agama dan akhlak di suatu keluarga itu baik, maka anggota keluarga itu kemanapun mereka pergi, apapun profesi mereka, dimanapun mereka berada, mereka senantiasa akan menjadi orang-orang yang berbuat baik dan akan menjauhkan diri dari semua yang berlaku jahat untuk manusia lain. Dan itu terjadi di mana-mana. Orang yang dididik dengan agama yang baik di rumah tangga, dididik dengan akhlak yang baik, diberi contoh dan tauladan yang baik, maka semua anggota keluarganya akan menjadi penebar kebajikan dimanapun mereka berada. Maka atas dasar inilah sesungguhnya prinsip umum sudah diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai sekalian orang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari ancaman siksa api neraka. Kalau kita coba gambarkan apa hal-hal konkret yang harus kita lakukan untuk membentengi keluarga dari berbagai krisis akhlak ini, maka kita bisa sebutkan beberapa hal yang pokok. Yang pertama, orang tua harus senantiasa bekerja tanpa lelah. Orang tua di sini bapak dan ibu harus bekerja terus-menerus tanpa lelah untuk menjadikan agama sebagai sentral pendidikan agama dan sentral pendidikan akhlak bagi semua anggota keluarganya. Ini kewajiban yang melekat secara alamiah kepada setiap kepala keluarga, setiap orang tua, ayah dan ibu. Maka ayah dan ibu mendapatkan amanah dari Allah. Bagaimana di dalam keluarga itu pendidikan agama hidup, pendidikan agama berjalan, dan anak-anak senantiasa dididik dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai akhlak mulia. Maka untuk itu ada beberapa hal yang harus senantiasa dilakukan. Pertama, orang tua harus senantiasa menjadi suri tauladan yang baik dalam hal apapun yang terkait dengan perintah agama. Katakanlah soal ibadah, salat misalnya. Begitu azan bergema di masjid, maka setiap orang tua harus menghentikan semua kegiatannya, lalu ambil wudhu dan pergi salat ke masjid terdekat di tempat tinggalnya. Hal ini harus dilakukan rutin. Kenapa? Inilah langkah pertama dan yang sangat menentukan kalau ingin agama hidup di rumah tangga. Tapi kalau yang terjadi, orang sudah azan, orang tua sibuk jojo HP le, tak peduli dengan azan, maka itulah alamat keluarga itu akan hancur. Bagaimana orang tua akan dicontoh dan dijadikan suri tauladan kalau orang tua tidak acuh dengan perintah Allah? Maka orang tua harus menjadi uswatun hasanah. Karena itu saya menghimbau diri saya dan kita semua sebagai orang tua. Begitu azan bergema, mari kita hentikan semua kegiatan, lalu ambil wudhu, tunaikan salat awal waktu dan sedapat mungkin berjamaah. Yang kedua, sesudah ini kita lakukan, mari kita ingatkan anak-anak kita terus tanpa lelah untuk juga melakukan hal yang sama. Perintahkan anak-anak kita untuk juga menunaikan salat awal waktu dan sedapat mungkin juga berjamaah. Kemudian apa lagi yang lebih penting? Ingatkan anak-anak kita, kemanapun mereka pergi jangan lupa salat. Ingatkan mereka. Tidak apa-apa kita terkesan nyinyir, enggak apa-apa. Nyinyir kita pasti akan diingat oleh mereka. Oh ya, papa selalu mengingatkan. Oh ya, mama selalu mengingatkan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga,
Biasakan, dan orang tua memberi contoh, rutin membaca Al-Quran di rumah tangga, maghrib dan habis subuh. Nabi mengatakan, di rumah tangga yang Al-Quran dibacakan di dalamnya, maka rumah tangga itu akan bersinar dan mendapatkan sinar dan cahaya dari Allah. Sebaliknya, di rumah tangga yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka rumah tangga itu sama dengan kuburan. Artinya apa? Tidak dapat cahaya, dan rumah tangga yang seperti itulah biasanya menjadi pangkal bala, menjadi penyebab dari berbagai persoalan dalam kehidupan sosial kita. Yang keempat, kaum muslimin berbahagia, mari ingatkan anak-anak kita terus untuk berperilaku baik, berperangai baik. Jangan pernah melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Jangan pernah melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Ingatkan mereka untuk selalu menjauh dari semua dosa-dosa. Lalu yang kelima, yang jauh lebih penting, mari terus dan tanpa pernah lelah doakan anak-anak kita menjadi qurrata a'yun bagi kita, menjadi permata bagi kehidupan kita. Doanya yang paling pendek, Rabbi habli minas salihin. Dalam Al-Quran, ya Allah, karunia aku dengan anak-anak dan keturunan yang saleh. Atau doanya lebih panjang yang juga ada dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. 5 kali kita salat sehari semalam, salat wajib rutin, jangan pernah absen mendoakan ini kepada Allah. Jangan pernah absen. Tambah salat duha sudah 6 kali. Kalau bisa tahajud berarti 7 kali kita memohon kepada Allah. InsyaAllah Allah akan kabulkan. Anak-anak kita, keturunan kita akan menjadi permata bagi kehidupan kita. Dan insyaAllah mereka akan terbendung dan dilindungi Allah dari berbagai perilaku yang dibenci oleh Allah. InsyaAllah kalau ini kita lakukan sungguh-sungguh, Allah lindungi kita dari berbagai krisis akhlak yang terjadi di masa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.